Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami hingga pada malam hari ini dari segala kegiatan pelayanan kami. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami mengerti akan firman. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini tertulis dalam bacaan Almanak HKBP 2023 Rabu 17 Mei 2023 dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Berhutang dan saling mengasihi. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup manusia kita pasti memiliki fase perubahan. Sebuah fase perubahan dalam kehidupan dimulai dari perubahan paradigma atau cara pandang kita. Bagaimana paradigma kita sebelum dan sesudah mengenal akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup baru di dalam Tuhan, kita masuk dalam kehidupan yang berbeda dari dunia. Kehidupan kekristenan mengajak kita untuk memikirkan ulang hidup dalam kasih, mana sebagai sebuah gaya hidup orang Kristen, yaitu saling mengasihi. Itu tercermin dalam tindakan tidak berhutang kepada siapapun juga. Tampaknya dari zaman ke zaman terbukti hutang telah membuat banyak orang hidup dalam konflik. Ketika konflik terjadi, relasi manusia pun jadi tidak sehat, bahkan cenderung rusak. Hubungan persaudaraan, ayah dan ibu, orang tua dan anak, keluarga, lingkungan pekerjaan, bahkan di gereja Tuhan pun akan terjadi konflik jikalau kita telah hidup dalam hutang. Hidup baru dalam Kristus mengajak kita untuk membangun sebuah kesadaran akan kehidupan. Bagaimana kita mengucap syukur sehingga kita tidak terjerat oleh keinginan yang melampaui kemampuan kita. Keinginan yang tidak terkontrol telah merusak sebagian besar orang sehingga hidup mereka tidak terkendali, bahkan jatuh ke dalam dosa. Akibat hutang, hubungan keluarga pun rusak dan dengan penuh konflik. Akhirnya terucap kata pajupak di tanorara nangpe dan masih pakuli. Ngeri bukan? Rasul Paulus ingin mengingatkan, menasehati hendaknya kita jangan berutang segala sesuatu pun kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Dan secara tersirat juga Rasul Paulus juga menasihati kita, apabila kita berhutang, maka hendaklah segera kita membayar dan melunasinya. Ia juga menasihati kita agar hendaklah kita saling mengasihi. Jikalau dia belum bisa bayar, jangan kau tekan, tetapi tetap ingatkan. Karena itu berusahalah agar kita bisa saling mengasihi. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, maka ia sudah memenuhi hukum Taurat. Itulah identitas kita, kasih. Terang Kristus menyinari kegelapan yang memampukan merubah paradigma kita untuk menjadi hidup dengan sopan, maka bertumbuh dalam Kristus. Responlah kasih Allah, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Jangan biarkan dirimu berhutang. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau tabur dalam persekutuan kami di malam ini. Biarlah kiranya Tuhan menjaga kami dan mengingatkan kami agar kami tidak jatuh dalam konflik jikalau kami memiliki hutang. Biarlah kami hidup saling mengasihi dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.